Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Adam. NIM H10511911085. Di sini saya akan melakukan tugas 3 dari mata kuliah Keamanan Sistem kelas B. Tugasnya yang ini membuat dokumentasi dalam bentuk video atau tulisan pada blog yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk information gathering atau reconnaissance dengan menggunakan metode-metode dengan teknik Google Doc, Whois, Reverse Domain Lookup, Shodan, Wapalizer, The Harvester, dan yang terakhir itu KnowPy. Yang pertama yaitu ada Google Doc. Google Doc ini merupakan sebuah tindakan untuk memasukkan kata kunci pada mesin pencari yaitu Google untuk mencari celah keamanan pada suatu website dengan tujuan pertasan. Teknik ini biasa disebut dengan dorking. Untuk praktek penggunaan dorking ini kita dapat mengetikkan Google Doc. Oke, di sini kita ada Google Hacking Database. Di sini muncul dork atau kata kunci untuk dipakai di dalam mesin pencari seperti site VPS. Namun di sini saya akan mencoba menggunakan yaitu ini in URL admin panel site gov. Di sini autornya itu Asit Tirki. Di sini kata kunci Google Search-nya itu in URL admin panel site gov. Ini Google Doc ini berfungsi untuk mencari admin login panels dari situs pemerintah. Jadi attacker dapat login dan melewati keamanan apabila terdapat celah keamanan. Untuk penggunaannya kita tekan di sini Google Search. Di sini dapat terlihat apabila kita menggunakan gov ini tidak akan muncul site yang ada di Indonesia. Apabila kita go seperti ini, kita hapus, kita ubah, maka sini akan muncul seperti anjappontianak.go.id. Oke, di sini ada bagian organisasi login. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan spesifik URL pencarian, maka akan muncul admin panel untuk login ke dalam situs tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan Google Doc ini. Dan banyak juga contoh-contohnya seperti entitle advice next generation ini untuk mencari sebuah judul dengan advice next generation, kemudian mencari untuk admin dengan file Excel XLXX pada situs pemerintah. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Di sini yaitu Whois. Teknik kedua. Whois di sini kita akan menggunakan pandi.id. Nah, di sini pandi.id ini saya akan sebagai contoh saya akan menggunakan website pada kampus saya. Itu seperti Himaster. Oke, kita lakukan cek. Nah, di sini dari whois.pandi ini pandi.id whois di sini dapat kita lihat bahwa Himaster masih memiliki beberapa domain yang tersedia. Namun ada satu domain yang sudah terpakai yaitu .id dan memang domain ini sudah digunakan pada website tersebut. Kita klik Whois. Nah, di sini dari Himaster tadi muncul informasi yang berkaitan dengan website tersebut. Seperti nama domainnya himaster.id. Dibuat pada tahun 2019 bulan November tanggal 7 pada jam berikut. Kemudian terakhir diupdate-nya yaitu tahun 2021 bulan 10 Oktober tanggal 23 pada jam berikut.
yaitu jam 1 siang. Dan juga ada terdapat tanggal kadaluarsa dari domain tersebut, yaitu pada tahun 2022 bulan November tanggal 7. Di sini URL-nya itu disponsori oleh digitaregistra.co.id. Dengan sponsor itu memiliki alamat di sini, kemudian kotanya, kemudian ada provinsi, kode pos, kode negara, nomor telepon, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke reverse domain lookup. Kita menggunakan MX Toolbox. Di sini saya menggunakan MX Lookup Toolbox. Reverse domain lookup ini berfungsi untuk mencari sebuah domain berdasar IP address-nya, dan juga kebalikannya, itu mencari IP address untuk mendapatkan domainnya. Seperti kita buka dulu di SuperTool, kita pilih reverse lookup, coba himaster.id. Oke, ini terjadi error apabila kita lakukan ping himaster.id. Di sini kita mendapatkan IP address-nya. Nah, oke, di sini didapatkan IP address dari himaster.id menggunakan command prompt. Kita gunakan ping untuk mendapatkan IP address-nya. Sini didapatkanlah domain name-nya itu menggunakan superionshare.hostserver.com. Dan ini IP address-nya. Kalau kita menggunakan MX Toolbox di sini, yaitu untuk membalikkan IP address untuk menemukan domainnya. Kemudian juga mendapat khusus di SuperTool ini kita hanya bisa mencari IP address untuk menemukan domain name-nya. Selanjutnya itu ada Shodan dan Wapalizer. Kedua metode ini sama-sama menggunakan extension yang kita pasang di web browser. Di sini sudah saya pasang terlebih dahulu, yaitu ada Shodan, kemudian ada Wapalizer. Kita akan coba akses himaster.id. Di sini, websitenya sudah terbuka. Kemudian kita akan gunakan Shodan. Shodan di sini akan menampilkan informasi website yang sedang kita buka. Seperti kita akan mengetahui IP address dari website himaster.id, yaitu 103.251.44.176. Hostname-nya itu superionshare.hostserver.com. Country-nya itu di Pontianak. Country-nya, negaranya itu di Indonesia. Kemudian kotanya itu di Pontianak. Organisasi dari hostname-nya itu adalah Jupiter Data Center Indonesia. Dengan open port 80 dan 443. Apabila kita klik view IP details, di sini akan muncul lebih banyak informasi terhadap himaster.id ini. Seperti juga muncul teknologis yang digunakan untuk mendevelop website ini, seperti Bootstrap, Google Font API, Google Hosted Libraries, jQuery, jQuery UI, Open Journal System, PHP, dan reCAPTCHA. Kemudian itu adalah Shodan untuk menampilkan informasi website, namun untuk penggunaannya cukup menggunakan extension pada web browser. Selanjutnya juga ada extension Wapalizer. Wapalizer ini merupakan web extension untuk mengetahui teknologi apa yang dipakai dalam develop website dari himaster.id ini. Di sini dapat kelihatan untuk bingkai kerjanya dari JavaScript menggunakan React, server website yang menggunakan Lightspeed, pemutar videonya ada YouTube, CDN-nya itu JS Deliver, kemudian font script-nya Font Awesome, UI framework-nya itu Bootstrap. Sebenarnya di Shodan juga sudah cukup lengkap. Apabila kita klik cek IP detail seperti tadi, maka akan muncul juga teknologisnya. Cuman Wapalizer ini
terpisah dan hanya khusus untuk mendeteksi teknologi dari website yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada The Harvester dan KNOCKPI. The Harvester ini kita akan menggunakan Kali Linux. Oke, di sini untuk The Harvester ini berfungsi untuk mengumpulkan data-data terkait target website yang kita inginkan. Contohnya seperti The Harvester, domainnya himaster.id, dengan source-nya kita cari di Google. Oke, di sini The Harvester-nya udah jalan. Selanjutnya ini sedang mencari informasi terkait dengan domain yang ingin kita cari, yaitu himaster.id. Ini masih mencari di Google. Cukup lumayan lama untuk proses pencariannya terhadap target. Oke, di sini hasil dari pencarian secara menyeluruh pada website Google, pada mesin mencari Google, tidak ditemukan IP, tidak ditemukan emails, namun menemukan host, yaitu ada 3, yaitu keilmuan himaster.id beserta IP address-nya, kemudian ada lfs.himaster.id, kemudian ada screen.himaster.id. Ini adalah Harvester, yaitu mencari subdomain, mencari informasi subdomain dari domain target yang kita cari. Karena domain targetnya yang kita cari yaitu himaster.id, maka The Harvester ini akan mengumpulkan subdomain yang terikat dengan domain utamanya yang kita cari tersebut. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan KNOCKPI himaster.id. Oke, di sini KNOCKPI-nya sudah jalan menggunakan KNOCKPI himaster.id. Di sini masih ditemu 0,05%. Namun secara keseluruhan datanya ditemukan lokal itu 10.752. Kemudian Google itu ada 2, DuckDuckGo ada 4, virus total 0, wordlist ada 10 ribuan. Targetnya itu himaster.id dengan IP 103.251.44.176. Ini masih berjalan sekitar 0,64%. Kemungkinan data yang akan di-load ke dalam KNOCKPI ini berjumlah sekitar 10 ribuan seperti hasil utama yang sudah dipaparkan di bagian atas tadi ketika kita menjalankan script dari KNOCKPI. Namun untuk mempersingkat proses, saya cukup Ctrl+C untuk menginterrupt proses tadi sehingga tidak akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi di sini fungsi dari KNOCKPI ini yaitu mencari secara menyeluruh tanpa spesifik seperti pada The Harvester tadi. Jadi KNOCKPI ini mencari secara menyeluruh seperti IP address, code real, subdomain, hostname dari targetnya, kemudian servernya, dan didapatkanlah sekitar 10.000 subdomain dari himaster.id yang ditemukan oleh KNOCKPI tersebut. Jadi ini merupakan langkah-langkah sebelum melakukan pertasan, yaitu pengumpulan data atau information gathering untuk mencari celah dari sebuah website yang akan menjadi target dari hacking tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.